Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Basira. Di sini saya akan menjelaskan 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita dan 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Baik, yang pertama yang saya jelaskan yaitu 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama itu fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu. Sesuai kondisi klinis anak, pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital, seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, suhu badan. Tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi faces, dan volume urin dan berat badan. Yang kedua itu fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan 50 memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat pemantauan pada fase. Yang ketiga itu fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kalori kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTV. Bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat F100 atau RUTV. Yang keempat yaitu fase tidak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMT. Adapun 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langkah yang pertama itu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia, kadar gula darah 3 atau 54 mg. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Adapun langkah kedua itu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius
Sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas, sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita 54 dengan menutup seluruh tubuh, termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Adapun langkah ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Cara mencegah dan mengatasi dehidrasi, beri resomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan gula pasir, lalu larutan elektrolit atau mineral mix dan air. Yang pertama itu oralit. Pemberian oralit pada anak gizi buruk harus diencerkan 2 kali agar kadar natrium menjadi lebih rendah untuk menghindari terjadi retensi air, edema, dan gagal jantung. Yang kedua itu gula. Gula diberikan untuk menambah energi dan mencegah hipoglikemia. Yang ketiga itu larutan elektrolit atau mineral mix diberikan untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit atau mineral mix diberikan untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan mineral seperti kalium, magnesium, kuprum, dan zinc. Apabila anak diare, berikan resomal setiap kali diare. Untuk anak usia 2 tahun 50 sampai 100 mili setiap kali diare. Untuk anak 2 tahun yaitu 100 sampai 200 mili setiap kali buang air besar. Adapun langkah keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Tata laksananya itu yang pertama untuk mengatasi gangguan elektrolit diberikan kalium yang sudah terkandung di dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam F75, F100 atau resomal. Jangan obati edema dengan diuretikum. Pemberian natrium berlebihan dapat menyebabkan kematian. Yang kedua itu mengobati larutan resomal untuk dehidrasi. Adapun langkah kelima itu mengobati infeksi. Tata laksananya yang pertama itu memberikan kepada semua balita gizi buruk antibiotika dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotika merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya dirawat inap. Yang kedua itu imunisasi campak jika balita berusia 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Imunisasi ditunda bila balita dalam keadaan shock. Dan adapun langkah keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya, atau biasanya pada 61 minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Pemberian zat gizi mikro sama dengan penjelasan sebelumnya. Adapun langkah ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilitas dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap.
Dan langkah ke-8 yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitas terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kalori per kilogram berat badan per hari. Protein 4 sampai 6 gram per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTV yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Dan ada pun langkah yang ke-9 itu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga terutama ibu sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulisasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Dan ada pun langkah yang ke-10 itu langkah terakhir, mempersiapkan untuk tidak lanjut di rumah. Persiapan untuk tidak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan atau tinggi badan atau berat badan 2 SD dan per atau lila 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh atau sesuai kriteria di atas, maka anjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang 1 kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua. Baik, itulah penjelasan sedikit dari saya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.